Pak Kombes Pol Kurniawan, dihadiri oleh Korwas Pak Wawan, dihadiri mewakili Irwasum, mewakili Divkum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media yang saya hormati. Saya terima kasih selama hampir 2 bulan saya tidak statement di depan media, hanya melalui Instagram saya untuk menjawab banyaknya pertanyaan wartawan terkait dengan status tersangka terhadap saya sebagai kuasa hukum dan status tersangka kepada Iklim Hakim sebagai klien. Jadi pada hari ini, alhamdulillah, mulai dari jam 9 tepat saya luar biasa lihat hari ini bahwa jam 9 tepat rangkaian dimulai gelar, dipimpin oleh Pak Kombes Pol Kurniawan, dihadiri oleh Korwas Pak Wawan, dihadiri mewakili Irwasum, mewakili Divkum, mewakili Propam, dan juga penyidik, dihadiri ahli yang independen, dihadiri oleh saya dan tim hukum saya yang juga Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu, organisasi saya bernaung, Adinda Lecumanan SHMH, Sekjen DPP Pradi Bersatu, DPN Pradi Bersatu, Bapak Ade, kemudian direstui oleh Pak Ketua Umum, oleh Pak Dr. Boy Kano. Dr. Boy Kano yang orangnya tidak begitu mau banyak bicara di media. Kemudian ini bunda kita, Ibu Elida Neti SHMH. Kemudian ada istri saya Bu Ade, dan ini yang luar biasa nih, wakil manajemen partner saya di kantor, Saudara Rahmat Riyadi SH. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan apresiasi kepada Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, saya harus urut ini Bapak Irwasum, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Wakabar Eskrim, Bapak Kadif Propam, Bapak Karowasidik, dan para Bapak Korwas, kemudian Korwil, dan penyidik. Kenapa? Karena saya menduga adanya dugaan kriminalisasi, pemaksaan status tersangka terhadap saya. Dan saya ingatkan, kalau saya sampai bermasalah, sementara saya berdiri tegak sebagai seorang lawyer yang membela seorang klien, rentang waktu 25 April 2022 sampai dengan 11 Juni 2022, saya melakukan pembelaan hukum non-litigasi terhadap saudara Iklim Hakim tidak lebih dari 11 Juni. 25 April tanda tangan kuasa, 27 April posting. Kemudian 10 Mei Hotman Paris membuat laporan polisi. 11 Jun Iklim Hakim cabut kuasa. Paham ya? Nah, karena saya pelajari dengan tim, pertama, saya dilindungi Undang-Undang Advokat. Jelas nomor 18 2003. Kalau kita lihat pasalnya juga diatur di sana. Pasal 16 bahwa seorang advokat tidak identik dengan klien. Dan itu ada juga putusan Mahkamah Konstitusi. Dan pasal 18 Undang-Undang Advokat bahwa seorang advokat memiliki hak imunitas, hak kekebalan dalam menjalankan tugas profesi. Tapi menjadi aneh ketika Hotman tadi ada di situ, orang yang biasa menggebu-gebu agak rada-rada Pak Waketum agak rada-rada panik. Di situ dia mengatakan bahwa seorang advokat tidak dibenarkan melakukan tindak pidana. Misalnya suruh bunuh orang. Loh, saya juga nggak goblok. Masa saya suruh bunuh orang? Terus dia bandingkan dengan OCK Ligis katanya.
Terus pengacara Setia Novanto, OJK Litis itu adalah obstruction of justice, menghalang-halangi penegak maaf. Saudara Fredrik Yunadi, kasus Setia Novanto, menghalang-halangi penegakan hukum. Begitu juga dengan pengacara Lukas NMB. Tapi untuk Pak OJK Litis itu kasusnya penyuapan, Pak. Bukan lagi menjadi, itu sudah di luar konteks penegakan hukum yang dia bela. Jadi Hotman yang katanya tadi senior, tadi syukur juga lah, dia bilang tadi saya senior. Diakui tadi saya situ ya, seorang pengacara senior masa membuat ini. Syukurlah, berarti tahu Hotman sudah tahu kalau saya ini senior juga sudah. Tapi saya tetap mengatakan saya adalah masih junior. Berikutnya, dalam gelar tadi kita diminta penjelasan, namanya gelar perkara khusus ya. 2 bulan saya mengajukan ini. Kenapa saya tidak mau diperiksa sebagai tersangka sebelum gelar? Dan itu saya terima kasih buat organisasi Peradi Bersatu. Luar biasa Pak. Terima kasih saya ini kepada seluruh pengurus, Pak Ketum, Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan seluruh Dewan Pengawas anggota. Karena mereka tampil dan Bu Ida juga tampil, rahmat untuk kita minta gelar perkara. Dan itu dikabulkan. Artinya Polri masih punya pengawas yang independen. Berikutnya, ini ditanya ke kita, menjadi aneh. Ingat ya, laporan Hotman 10 Mei 2022. Tanggal kejadian yang dilaporkan 29 April 2022. Tapi barang bukti yang disajikan dan pemeriksaan terhadap saya itu mulai 27 April sampai dengan 18 Mei. Di mana logika hukumnya itu Pak? Masa 29 April 2022 kejadian dilaporkan 10 Mei, kok barang bukti yang diajukan ke saya sampai dengan 18 Mei? Seolah-olah mereka sudah tahu bahwa Rasman akan buat ini. Jadi tadi saya terima kasih Pak Irwasum dalam ini diwakili, Pak Propam diwakili, Divkum juga mau diwakili, mengatakan mana Pak keberatan Bapak itu biar kami proses. Karena semua hadir tadi di sini. Kemudian pernyataan terkait dengan poin-poin. Ada 18 Instagram, mengkerucut jadi 12, jadi 10, jadi 7, jadi 5. 5 jadi 1. Yaitu pernyataan Bu Eli Daneti. Germo, biadab. Saya bukan ngomong kok, yang ngomong Bu Ida. Terus katanya kenapa saya posting? Ya Bu Ida ngomong depan kalian seperti ini di Polda Metro Jaya, masih ada. Tapi Bu Ida itu kan mengatakan asumsi. Dan itu Bu Ida, indikasi, bukan saya. Terus saya katanya mengatakan pelecehan kelainan seksual. Masih ada rekaman. Itu pertanyaan wartawan ke saya. Kalau begini Bang Rasman gimana? Ya diduga, ada nggak kelainan seksual katanya? Ya diduga kalau begini ada. Itu kata-kata Kim yang terakhir. Iklim Hakim, kau mesti jujur. Dia mengatakan tidak tanda tangan kuasa. Tapi dia mengatakan mencabut kuasa. Dengan nomor rujukan nomor tanda tangan kuasa. Jadi saya sudah katakan, cek lab Kabupaten Mabes Polri. Cek lab. Dan kalau memang Iklim Hakim yang berbohong, silakan. Tapi Hotman tadi, untuk kalian ketahui ya, Hotman tadi dengan terang benderang mengatakan bahwa dia berpacaran dengan saudara Iklim Hakim. Kalau itu diakui, ya kan, artinya tidak ada di situ yang namanya pelecehan seksual. Terus apa yang mau dilaporkan? Dan kalau orang lain mencemarkan transmisi, distribusi, itu urusan orang yang bukan penegak hukum. Siapa penegak hukum? Di mana? Tapi sekali lagi, Hotman mengatakan pacaran. Tadi dia bilang enggak. Ini jelas tadi ya, Iklim Hakim katanya dilecehkan. Belakangan bilang enggak. Barang siapa yang berbohong, maka kami itu sepakat Kim akan kami laporkan. Jadi nggak ada maaf untuk kau Kim. Terus pertanggungjawabkan kata-kata. Jadi itu saja tadi, luar biasa. Dan penyidik, saya sampaikan tadi keberatan saya. Saya minta ahli datangan 2 kali ditolak. Dengan alasan katanya tersangka dulu. Padahal setahu saya tidak. Tadi juga sudah diperiksa. Nanti akan diperiksa oleh gelar mereka. Kemudian dari data-data yang kami sajikan tadi, lengkap dasar-dasar saya sebagai seorang lawyer, dan kemudian data-data yang saya sampaikan itu cukup kuat. Hakul yakin saya, tersangka saya akan digugurkan
Dan kalau hakim silakan proses secara hukum. Tapi yang pasti ahli saya dua tadi, ahli bahasa dan ahli IT yang berpengalaman, tidak satu unsur pun yang bisa mengatakan saya. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Necu dari Pradi Bersatu. Jadi Intinya kan, handphone seseorang dilaporkan juga kan harus dasar-dasar. Lihat cumanan ya. Ya, intinya harus dasar-dasar. Tapi kalau tidak mendasar kan ya permintaan kita dihentikan lah. Ya, kalau tidak mendasar begitu kan permintaan kita dihentikan. Masa alat bukti yang tanggal lapornya tanggal 10, alat bukti tanggal 28 diambil. Karena mungkin kita melaporkan sesuatu, lapor sekarang untuk masa depan kan nggak pernah terjadi seperti itu kan, ya. Nah ini jadi pelajaran juga buat penyidik gitu. Artinya jangan juga, ya kan, laporan tanggal 10, kemudian yang diambil percakapan Ibu Elida tanggal 28 kapan Bu Elida? 28 Mei, tanggal 10, jadi sekarang saya melapor untuk 2 minggu berikutnya, gitu. Ya jadi nggak apa-apa, tapi inilah pembelajaran ya. Polri juga kan, ya kan, manusia. Artinya kan penyidik, ya kan, istilahnya juga kan perlu belajar lah ya. Ini pemahaman aja. Jadi saya rasa saya mewakili Pradi Bersatu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kabar Eskrim, kepada Pak Karu Wasidik ya, Pak Korwas dan jajarannya seluruhnya. Terima kasih sudah mengakomodir permintaan kita untuk digelarkan tolong terkait perkara Bang Rasman ini dengan Bang Hotman. Artinya gitu. Ya, karena sudah dilaksanakan ini hari, kami pertama-tama ucapkan terima kasih yang berlimpah lah ya. Terima kasih, sangat-sangat terima kasih. Ya sekian saya rasa ya dari saya ya selaku Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu ya. Terima kasih. Terima kasih. Bentar. Dalam terkait dengan ada gium hukum, lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Itu hal menarik sekali. Hukum kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia. Saya pikir itu aja, Pak. Terima kasih. Sebelum saya. Soalnya ini tadi yang dibahas Bu Ida nih, tapi ke saya yang diarahkan. Germo, biadab dan lain-lain. Silakan Bu Ida, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya telat datang karena saya baru nyampe, sedang di perjalanan dari Riau. Saya ditelepon oleh ada beberapa wartawan menyampaikan untuk statement agar saya lagi bermusuhan dengan Pak Hotman Paris, Bang Rasman Arief Nasution. Secara walaupun saya ini pengacara, Bang Rasman ini hubungan keluarga kami terjalin dengan baik. Nah, mungkin kadorullahnya dengan ketidakhadiran saya dibahas tersangkanya Bang Rasman Arief Nasution itu karena pembicaraan omongan saya waktu terindikasi germo dan biadab. Kenapa? Karena waktu itu ada laporan dari FBI tentang pornografi dan porno aksi di Instagram Pak Hotman Paris. Jadi setelah itu saya diwawancarai oleh wartawan.